Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Oke, sekarang saya mau bahas lagi Pi Network. Oke, ada informasi tanggal 25 atau 26 akan mainnet. Yang jelas itu belum tentu benar gitu ya. Yang jelas tanggal 25 itu hari Natal baru benar gitu. Nah, banyak yang komentar ya di video saya yang sebelumnya membahas Pi Network gitu ya. Jadi bukan sekali dua kali. Ada yang bilang bahwa tuh di Facebook rame katanya ya. Dari siapa? Cewek yang bernama Berly yang dari China gitu. Kata saya, siapa sih Berly gitu kan? Gak tahu juga. Nah, saya cek di Facebook gitu ya. Saya ketik aja Berly ya di sana, di YouTube di Facebook. Wah, ternyata algoritma Facebook di sini udah tahu ya, udah kenal. Aduh, saya ketinggalan nih ya teman-teman ya, nggak tahu sama yang namanya Berly. Nah, saya ketik Berly, di sini ada Berly Pi Network ya, ada Berly Pi Network Indonesia. Jadi algoritma Facebook udah kenal sama mungkin cewek ini Tante Berly ya. Ya, hebat nih ya. Udah dikenal sama algoritma Facebook. Tapi ketika saya mencari informasi tentang Berly, yang muncul ini nih. Nah, ya. Ada dari grup Sultan Pi Network Indonesia, dan rekaman di YouTube ini suara siapa yang sudah memastikan open mainnet tanggal 25 atau tanggal 26 Desember sekarang. Sekarang malah bikin pernyataan yang beda lagi, salam waras. Wah, pernyataannya apa lagi tuh ya? Nah, di bawahnya itu ada gambar. Tulisannya kabar gembira buat para pionir dunia. Dari YouTube mungkin ini ya. Gak tahu nih siapa sih ya, yang punya channelnya. Judulnya Mbak Berly memberikan berita akurat. Wah, judulnya memberikan berita akurat. Wah, harusnya akurat dong ya. Biasanya kalau judulnya memberikan berita akurat, nggak mungkin meleset dong. Nggak mungkin. Nah, dari grup Sultan Pi Network lagi nih. Bukannya kemarin ngotot bilang kalau open mainnet tanggal 25 atau tanggal 26 Desember ini. Tapi sekarang kenapa nggak konsekuensi dengan pernyataan yang dulu itu, biar media yang menjawab, salam waras. Kenapa nggak konsekuensi? Maksudnya mungkin kenapa nggak konsisten mungkin ya, karena kan kata dia yang namanya Berly ini bilang tanggal 25 atau tanggal 26 Desember ini akan open mainnet, tapi sekarang kenapa nggak konsisten mungkin ya, karena beda lagi pernyataan dari Tante Berly itu gitu ya. Saya panggilnya Tante aja lah, mungkin lebih tua dari saya gitu ya. Nah, mungkin ini teman-teman ya, mungkin ini ya yang dibilang tadi nggak konsisten, yang tadinya tanggal 25 atau tanggal 26. Nah, mungkin ini pernyataan terbarunya gitu ya. Saya bacakan aja lah ya. Maaf saya malas yang pada inbox di WhatsApp ya, di WhatsApp tanya kapan open mainnet. Saya sama dengan kalian, pionir. Juga setiap saat dapat berita di WeChat, QQ, Baidu, saya pasti share di FB. Jadi mari kita tunggu bersama tanggal 25 atau 26 bulan ini. Ya, dari tanggalnya saja ini sudah keraguan ya. Kalau tanggal 25 ya 25, jangan ada 25 26 gitu. Sekalipun belum open mainnet, saya tetap optimis maju terus sampai finish. Karena proyek yang seperti yang Anda lihat sendiri,
setiap hari saya share. Yang mau mundur silahkan. Nah, yang mau mundur silahkan katanya gitu ya. Saya no. Oh, dia tetap lanjut. Kesuksesan Anda hanya dari Anda sendiri, bukan dari orang lain. Yang terus konsisten bersama saya untuk terus menjaga aset CoinPi. Komentarnya merdeka. Sukses. Ini kan bagus ya kalau dibikin quotes ya. Kata-katanya, kesuksesan Anda hanya dari Anda sendiri, bukan dari orang lain. Ya, termasuk bukan dari Nicholas juga kesuksesannya, kekayaannya juga ya. Harusnya seperti itu. Nah, di sini garis bawahi teman-teman ya. Setiap saya dapat berita di WeChat, QQ, Baidu. Nah, WeChat, QQ, Baidu. Kan saya juga mengikuti ya dari ya sejak sebulan yang lalu gitu ya. Ya tante ini suka nyari suka ngasih info gitu ya. Yang datangnya dari WeChat ya, QQ, Baidu dan kebanyakan sih bahasa Mandarin gitu. Nah, ini untuk pionir-pionir nih ya. Kan udah jelas kalau ada informasi dari yang bersangkutan tadi, itu kan selalu meleset, itu kan selalu hoax. Kenapa masih dipercaya gitu ya? Dia kan bilang dari WeChat, QQ, dari Baidu gitu kan, khususnya WeChat lah gitu. Itu kan udah sering ya, informasi kayak gitu udah sering dari sana. Kan dari kemarin di video saya juga saya kasih saran lah malah gitu ya sama pionir-pionir. Nicholas ya bikin Pi Network itu sudah ada disertakan ya, plus juga ada media sosialnya seperti Twitter, seperti website resmi Pi Networknya juga ada kan gitu. Dan aplikasinya pun yang pionir pasti punya aplikasinya yang ada klik petir jeder-jeder itu. Kenapa kalian gak nunggu dari sana ya? Kenapa kalian harus percaya yang TKW Cina gitu kan? Informasinya dari WeChat, dari yang kayak gitu kan. Itu kan bisa bukan dari sumber langsung gitu ya. Bukan dari Tuan Nicholas gitu. Kenapa masih dipercaya dan masih di-share gitu? Harusnya kalian itu udah tutup telinga kalau dapat info dari dia gitu, dari yang bersangkutan tadi, yang Tante Berli itu. Harusnya kalian tutup telinga aja, tutup mata, tutup telinga kalau ada informasi dari dia gitu kan. Kan terbukti semua yang diinformasikan mungkin udah bertahun-tahun tuh nyebar kayak gitu informasi, mungkin gitu ya. Karena setahu saya Pi Network itu sudah 4 tahun dan belum ada hasil apapun gitu. Kalaupun ada barteran ya itu kan di luar legalitas gitu ya. Kan nggak boleh dijadikan uang gitu ya sebagai alat transaksi menggantikan fiat, kan nggak boleh gitu. Kalaupun nanti ada uang digital ya rupiah digital lah gitu kan, nggak mungkin Pi Network gitu. Nah, jadi informasi ini menurut saya sih bakal hoax lagi gitu ya, bakal hoax lagi. Ginilah ya, seperti yang di video sebelumnya saya kasih saran untuk pionir, sebaiknya pantaulah web resmi Pi Network gitu. Jadi kalau ada informasi yang nggak jelas kayak gitu, jangan langsung disebar lagi gitu. Ya udah aja, jangan mau lagi dikasih info, dikasih harapan angin surga kayak gitu, jangan gitu ya. Termasuk dari youtuber pionir gitu ya. Rata-rata kan ngasih angin surga semua gitu. Intinya realistis, berharap boleh, tapi jangan kebablasan ya. Jangan samakan juga dengan perahu Nabi Nuh gitu kan. Beda zaman lah, beda lah ya.
Jangan jadi tetap logikanya harus dipakai logikanya. Dan kalau kalian orang awam harusnya cari informasi yang lebih valid ya. Mungkin kalian bisa tanya ke pakar kripto gitu kan. Itu. Jadi jangan sampai bertahun-tahun nggak ada hasil apa-apa, meskipun mereka pionir-pionir bilangnya nggak apa-apa, nggak ada deposit, gratisan ini gitu ya. Selama 4 tahun kan, masa iya klik petir nggak ada kuotanya, bisa nggak klik petir? Nggak bisa kan gitu ya. Meskipun sekali ngisi kuota nggak hanya klik petir gitu kan, tapi intinya tetap ya, kalau ngisi kuota terus dipakai klik petir, buka aplikasi atau browser, apalagi mantau terus gitu kan di HP kalian. Aplikasi yang sering dibuka itu misal Facebook dan browser atau Network ya, berarti itu modal ya. Jadi nggak ada yang pure gratisan teman-teman ya. Meskipun aplikasi penghasil uang, game penghasil uang, itu nggak ada yang pure gratisan. Biasanya sih mereka melihat gratisannya itu dilihat dari kita menyetor uang khusus ke aplikasinya ya. Padahal seperti game penghasil uang dan aplikasi penghasil uang lainnya, jangankan game penghasil uang, snack video ya, novel, visual novel, itu kan pakai internet gitu. Jadi nggak pure gratisan ya. Semua aplikasi itu nggak ada yang gratisan, minimal harus diisi bensin ya, bensinnya yaitu kuota gitu. Oke, terima kasih informasinya bahwa Pi Network ini kembali lagi ada hoax tanggal 25, tanggal 26 katanya ya. Mungkin menurut saya gitu ya, menurut saya ini tuh untuk pionir nih, harusnya ini menjadi kesempatan terakhir dia yang bersangkutan nih ya, yang namanya Berli itu ngasih info. Kalau sampai meleset lagi, masa iya mau percaya lagi ya? Masa iya mau percaya lagi? Udah beberapa kali, beberapa waktu yang lalu juga datangnya informasi dari Cina gitu ya. Pi Network itu dari Stanford atau dari Cina gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Kalaupun ada video-video kan kalian nggak tahu di belakang layarnya gimana. Siapa tahu video-video yang ada di Cina itu cuma yang berkaitan dengan Pi Network itu cuma iklan ya, cuma syuting gitu kan, nggak tahu. Kalau kalian punya gitu ya, saya nggak akan bilang nih, kalau kalian punya teman yang ada di Cina, di Hong Kong, di manalah gitu ya, khususnya di Cina, silahkan tanyakan Pi Network gitu kan. Biasanya kan banyak yang bilang di Cina itu rame Pi Network itu. Nah sekarang kalau kalian ada orang, ada teman, saudara yang ada di Cina lah, minimal kerja di Cina, tinggal di Cina, selain Berli itu ya, yang namanya Berli, selain Berli, tanyakan ramai nggak Pi Network di sana gitu. Itu kan bisa lebih dipercaya. Misal kalian punya saudara tuh di Cina, tanya Pi Network ramai nggak gitu, sesuai nggak dengan info-info yang disebar yang katanya dari Cina gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.